Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga ibu-ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah ya, hari ini kita akan mencoba untuk belajar melakukan senam nifas. Senam nifas adalah senam yang dilakukan ibu-ibu setelah melahirkan. Tentunya setelah keadaan tubuhnya pulih kembali. Senam ini dimulai sejak hari pertama setelah melahirkan, dilakukan setiap hari sampai hari ke-10. Nah, senam nifas terdiri dari sederetan gerakan tubuh yang dilakukan untuk mempercepat pemulihan keadaan ibu. Tujuan dilakukannya senam nifas adalah 1. Membantu mempercepat pemulihan keadaan ibu. 2. Mempercepat proses involusi dan pemulihan fungsi alat kandungan. 3. Membantu memulihkan kekuatan dan kekencangan otot-otot panggul, perut, dan perineum, terutama otot yang berkaitan dengan kehamilan dan persalinan. 4. Memperlancar pengeluaran lohea. 5. Membantu mengurangi rasa sakit pada otot-otot setelah melahirkan. 6. Merelaksasikan otot-otot yang menunjang proses kehamilan dan persalinan. Dan 7 adalah meminimalisasi timbulnya kelainan dan komplikasi nifas, misalnya emboli, trombosia, dan komplikasi lainnya. Manfaat senam nifas adalah 1. Memperbaiki sirkulasi darah. 2. Memperbaiki sikap tubuh dan punggung setelah melahirkan. 3. Memperbaiki otot tonus, pelvis, dan peregangan abdomen. 4. Memperbaiki dan memperkuat otot panggul. 5. Membantu ibu untuk lebih rileks dan segar pasca melahirkan. Kapan harus dilakukan senam nifas? Nah, senam nifas ini tentunya harus dilakukan saat ibu benar-benar merasa pulih. Tidak ada komplikasi baik secara obstetrik ataupun penyulit selama masa nifas. Sedangkan kontraindikasinya atau tidak boleh senam nifas ini dilakukan pada ibu yang keadaan umumnya kurang baik seperti hipertensi, pasca kejang, dan demam. Keselamatan kerja yang harus diperhatikan pada saat melakukan senam nifas adalah senam nifas dilakukan di antara waktu makan. Kemudian dimulai dari gerakan yang paling sederhana hingga yang tersulit. Sebelum kita melakukan senam nifas, tentunya ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu tentang persiapan. Persiapan yang harus dilakukannya adalah 1. Mengenakan baju yang nyaman untuk berolahraga. 2. Persiapan minuman. Nah, sebaiknya minumannya adalah air putih. 3. Lakukan di matras atau di atas matras atau boleh di atas tempat tidur ya, misalnya di atas kasur. Kemudian 4, cek dulu denyut nadi ibu-ibu, hitung dalam 1 menit penuh dan normalnya adalah 60-90 kali per menit. 5, yaitu boleh diiringi dengan musik yang menyenangkan. Ibu-ibu semua, senam nifas yang akan kita pelajari ini adalah senam nifas yang gerakan-gerakannya diperuntukkan untuk ibu-ibu yang melahirkan normal. Baik ibu-ibu semua, selanjutnya sebelum kita melakukan senam nifas, posisikan dulu matras atau alas yang cukup tebal supaya ibu tidak merasa sakit ya kalau langsung ke lantai, di tempat yang kira-kira nyaman. Gerakan senam nifas hari pertama merupakan latihan pernapasan perut. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Posisi tubuh terlentang dan rileks. Kedua tangan di samping tubuh. 2. Lakukan pernapasan perut. Tahan hingga hitungan ke-5. Pernapasan ini yaitu menarik napas dari hidung. 3. Keluarkan napas pelan-pelan melalui mulut sambil mengkontraksikan otot perut. Ulangi sebanyak 8 kali. Hari kedua merupakan gerakan mengangkat tangan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Sikap tubuh terlentang, kedua kaki lurus ke depan. 2. Angkat kedua tangan lurus ke atas
sampai kedua telapak tangan bertemu. Ketiga, turunkan perlahan sampai kedua tangan terbuka lebar hingga sejajar dengan bahu. 4. Lakukan gerakan dengan mantap hingga terasa otot sekitar tangan dan bahu terasa kencang. Ulangi sebanyak 8 kali. Hari ketiga merupakan gerakan angkat bokong. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Berbaring rileks dengan posisi tangan di samping badan dan lutut ditekuk. 2. Angkat bokong perlahan, kemudian diturunkan kembali secara perlahan. 3. Jangan menghentak ketika menurunkan bokong. Gerakan dilakukan 8 kali. Hari keempat merupakan gerakan angkat kepala dan sentuh dagu. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Posisi tubuh berbaring dengan posisi tangan kiri di samping badan. 2. Tangan kanan di atas perut dan lutut ditekuk. 3. Angkat kepala sampai dagu menyentuh dada sambil mengurutkan otot sekitar anus dan mengkontraksikan otot perut. 4. Jangan lupa untuk mengatur pernapasan. Ulangi gerakan sebanyak 8 kali. Hari kelima merupakan gerakan angkat kepala, sentuh dagu, dan menjangkau lutut. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Tubuh tidur terlentang, kaki lurus bersamaan dengan mengangkat kepala sampai dagu menyentuh dada. 2. Tangan kanan menjangkau lutut kiri yang ditekuk, diulang sebaliknya. 3. Kerutkan otot sekitar anus dan kontraksikan perut ketika mengangkat kepala. 4. Lakukan perlahan dan atur pernapasan saat melakukan gerakan. Gerakan dilakukan sebanyak 8 kali. Hari ke-6 merupakan gerakan menekuk lutut ke arah perut. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Posisi tidur terlentang, kaki lurus, kedua tangan di samping badan. 2. Lutut ditekuk ke arah perut 90 derajat secara bergantian antara kaki kiri dan kanan. 3. Jangan menghentak ketika menurunkan kaki. 4. Lakukan perlahan tapi bertenaga. Gerakan dilakukan sebanyak 8 kali. Hari ke-7 merupakan gerakan angkat kedua kaki 40 derajat. Langkah-langkahnya adalah 1. Tidur terlentang, kaki lurus, kedua tangan di samping badan. 2. Angkat kedua kaki secara bersamaan dalam keadaan lurus sambil mengkontraksikan perut, kemudian turunkan perlahan. Mengangkat kedua kaki ini yaitu 40 derajat. 3. Atur pernafasan. 4. Lakukan sesuai dengan kemampuan, tidak usah memaksakan diri. Gerakan dapat diulang 8 kali. Hari ke-8 merupakan gerakan posisi menungging. Langkah-langkahnya adalah 1. Posisi ibu menungging, lakukan pernapasan perut. 2. Kerutkan anus 5-10 detik sambil bernafas. Kemudian dikeluarkan napas pelan-pelan sambil mengendurkan anus. Nafas ditarik dari hidung, dikeluarkan dari mulut. Lakukan sebanyak 8 kali. Hari ke-9 merupakan gerakan mengangkat kedua kaki 90 derajat. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Posisi berbaring, kaki lurus, kedua tangan di samping badan. 2. Angkat kedua kaki dalam keadaan lurus sampai 90 derajat, kemudian turunkan perlahan-lahan. 3. Jangan menghentak ketika menurunkan kaki. 4. Atur pernapasan saat mengangkat dan menurunkan kaki. Gerakan dapat diulangi sebanyak 8 kali. Hari ke-10 merupakan gerakan sit up. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Tidur terlentang, kaki lurus. 2. Kedua telapak tangan diletakkan di belakang kepala, kemudian bangun perlahan-lahan sampai posisi duduk. Setelah itu, kemudian perlahan-lahan posisi tidur kembali. 3. Kekuatan bertumpu pada perut. 4. Jangan menggunakan kedua tangan yang ditekuk di belakang kepala untuk mendorong tubuh untuk duduk, karena berpotensi menimbulkan nyeri leher. 5. Lakukan perlahan, tidak menghentak, dan tidak memaksakan.
Gerakan dilakukan sebanyak 8 kali. Baiklah ibu-ibu semuanya, itulah gerakan-gerakan senam nipas yang terdiri dari 10 gerakan. Bisa dilakukan hari pertama sampai hari ke-10. Nah, nanti ibu-ibu coba ya, misalkan ibu-ibu hari nifasnya hari pertama. Nah, ibu coba gerakan pertama. Setelah kuat, ibu bisa lanjutkan di hari nifas keduanya gerakan pertama dan kedua. Hari ketiga nifas, ibu bisa mencoba gerakan hari pertama, kedua, dan ketiga. Sampai seterusnya sampai hari ke-10. Nah, hari ke-10 kalau ibu kuat berarti 10 gerakan tersebut bisa ibu coba. Tetapi kalau di perjalanan ternyata ibu tidak kuat melakukan gerakan-gerakan tersebut, maka tidak usah memaksakan. Misalkan pada hari nifas kelima, ibu hanya bisa melakukan gerakan sampai keempat atau hari keempat. Nggak apa-apa, cukup 4 gerakan tersebut, tidak usah memaksakan untuk mencoba gerakan hari kelima. Nah, seperti itu ya ibu-ibu. Semoga pembelajaran senam nipas saat ini bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.